Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elga Ramanda Fitri, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, kali ini perkenankan saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Di sini saya akan mengupas tentang materi yang berjudul Model Konseptual Kepemimpinan Pendidikan Islam Integratif, Sintesis Nilai Amanah, Uswah, Syurah, dan Transformasi Mutu Lembaga Pendidikan. Nah, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Itu yang kita ketahui konsepnya. Dalam konteks pendidikan Islam, kepemimpinan tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan ADM saja atau dipanjang administrasi, tetapi juga sebagai proses menanamkan nilai, membangun budaya, serta mengarahkan perubahan menuju mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, perkembangan zaman digitalisasi, tuntutan mutu dan kebutuhan masyarakat menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Jadi, karena itu kita diperlukan menjadi seorang pemimpin yang model kepemimpinannya yang mampu mengintegrasikan nilai Islam dengan kebutuhan pendidikan modern. Nah, di sini saya sebagai petugas dari pembuatan makalah yang ada di materi yang kami persiapkan untuk tugas perkuliahan ini, kami menawarkan di sini untuk memakai model KPI 1 atau Kepemimpinan Pendidikan Islam Integratif sebagai kerangka konseptual yang memadukan 4 unsur utama, yaitu amanah, uswah hasanah, syura, transformasi mutu. Nah, di sini amanah ini sebagai dasar tanggung jawab dan integritas kepemimpinan. Uswah hasanah ini sebagai keteladanan yang menjadi contoh bagi seluruh warga lembaga. Dan syura sebagai prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan yang partisipatif, serta transformasi mutu sebagai tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Nah, di sini dapat kita konsepkan bahwa model KPI 1 ini dibangun atas 4 landasan utama. Yang pertama, landasan normatif yang bersumber dari Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada landasan filosofis yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia berilmu dan berakhlak. Landasan yang ketiga adalah sosiologis, yang dimana menyesuaikan kepemimpinan itu dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Serta kunci yang terakhir adalah landasan manajerial, yang dimana di sini menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola lembaga yang efektif. Nah, untuk kita ketahui bahwa alur model KPI 1 ini dimulai dari nilai Islam itu sendiri yang membentuk karakter pemimpinnya, kemudian diwujudkan dalam proses kepemimpinannya, lalu menghasilkan budaya lembaga yang positif, dan akhirnya melahirkan transformasi mutu pendidikan Islam itu sendiri. Nah, keunggulan model ini terletak pada kemampuan menghubungkan nilai spiritual dengan praktik manajemen pendidikan. Model KPI ini tidak hanya menekankan keteraturan ADM saja, tetapi juga pengembangan karakter, budaya organisasi, serta partisipasi warga sekolah untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa kepemimpinan pendidikan Islam itu harus dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral, keteladanan, musyawarah, dan orientasi perubahan. Jadi, melalui model KPI ini diharapkan lembaga pendidikan Islam itu mampu menghadirkan kepemimpinan yang mana berkarakter, partisipatif, transformatif, sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu, berakhlak, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, cukup sekian dulu tugas materi yang saya sampaikan ini tentang model konseptual ini. Semoga berguna untuk kedepannya dan pemenuhan tugas ini dapat berlanjut. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa di follow dan di like and subscribe. Terima kasih.